Hello everybody. The European Union is Halo starting to semuanya. sanction its Uni Eropa mulai memberikan sanksi kepada warganya sendiri. Dan ini bukan lelukon. Ini adalah salah satu perkembangan baru yang paling mengkhawatirkan dari para pembela demokrasi, hak sipil, dan jurnalisme yang katanya. Sangat ironis bahwa orang-orang pertama dari Uni Eropa, warga mereka sendiri, yang dikenai sanksi oleh UE, justru adalah para jurnalis. Ya, mereka adalah jurnalis, orang-orang yang melaporkan kepada Anda tentang apa yang sedang terjadi. Dan orang lain that what you berarti is disinformasi, berita palsu, dan propaganda Rusia. Terlebih dahulu, Anda dicapai petskritin Uni Eropa aja. You just have to take the word of the European Union for it. You just have to believe them. I wasn't aware. Anda hanya perlu mempercayai mereka. Saya sendiri baru menyadari hal ini baru-baru ini, tetapi paket sanksi terbaru terhadap Rusia ternyata juga menjatuhkan sanksi kepada dua warga negara Jerman yang merupakan titik terendah baru bagi organisasi yang sudah tidak hanya tidak berguna, tetapi juga berbahaya ini. Mari kita lihat. Ini dilakukan melalui keputusan Dewan Eropa. Jadi ini adalah bagian dari cabang eksekutif Uni Eropa yang mengadopsi paket sanksi ke-12 ini. Dan sekalian membaca teks aslinya. Ini dia, Dewan Uni Eropa dengan memperhatikan Traktat Uni Eropa Sus I-9 memhanatirisis aswilan dari kewakilan Umum Tegai dan kebijakan keamanan. Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. So what this means is that this sanction. Jadi ini berarti paket sanksi ini diadopsi berdasarkan rekomendasi dari Kaja Kallas, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa. Kaja Kallas lah yang mengusulkan daftar individu dan entitas berikut untuk dikenai sanksi. Dan Dewan Uni Eropa kemudian menyetujuinya secara bulat. Jadi semua 27 negara anggota menyetujui keputusan ini. Keputusan-keputusan ini merujuk pada keputusan yang diambil pada 8 Oktober 2024. Jadi, ini adalah daftar sanksi lama yang kini diperbarui pada 20 Mei 2025. Uni Eropa tetap teguh dalam kecamannya terhadap aktivitas jahat Rusia yang ditujukan kepada Uni, negara-negara anggotanya, organisasi internasional, dan negara ketiga. Mengingat beratnya situasi, Dewan menganggap bahwa 21 orang alami dan 6 orang hukum, entitas atau badan harus ditambahkan ke dalam daftar orang alami atau hukum yang akan dikenai sanksi. Dan sebenarnya, ini adalah daftar yang panjang. Anda lihat, Anda mendapatkan nama-nama orangnya, dan sejauh ini, hanya warga negara Rusia yang dikenai sanksi, meskipun orang ini memiliki kewarganegaraan ganda. Tapi sekarang, izinkan saya pergi ke akhir daftar orang perseorangan dan mulai dari sana. Di sini, Thomas Rupper. Thomas Rupper adalah warga negara Jerman dan hanya warga negara Jerman. Dia tidak memiliki kewarganegaraan ganda. Jadi sekarang kita memiliki seseorang yang hanya berkewarganegaraan Jerman yang dikenai sanksi oleh Uni Eropa. Saya akan tunjukkan apa artinya ini sebentar lagi. Tapi mari kita baca dulu tuduhan dari Kaja Kallas yang kemudian diadopsi oleh cabang eksekutif. Thomas Rupper adalah seorang blogger Jerman. Melalui jaringan saluran daringnya yang bernama Anti-Spiegel, ia secara sistematis menyebarkan disinformasi tentang perang agresi Rusia terhadap Ukraina dan mendelegitimasi pemerintah Ukraina. Jadi sekarang, dilarang untuk mendelegitimasi pemerintah Ukraina, dan dilarang untuk menyebarkan apapun yang tidak disetujui oleh pemerintah Jerman atau Uni Eropa terkait fakta dan bukan fakta dalam perang Rusia-Ukraina, terutama dengan tujuan memanipulasi sentimen publik Jerman terkait dukungan untuk Ukraina. Selain itu, ia melegitimasi aneksasi ilegal wilayah Ukraina oleh Rusia dengan bertindak sebagai pengamat pemilu dan berpartisipasi dalam kampanye untuk mempromosikan referendum ilegal Rusia tentang pemisahan wilayah pendudukan Rusia dari Ukraina. Selain itu, ia telah bertugas sebagai juru bicara pemerintah Federasi Rusia, menyebarkan narasi propaganda Rusia, termasuk di forum area PBB. Oleh karena itu, Thomas Rupper terlibat dan mendukung penggunaan manipulasi informasi dan campur tangan, serta memfasilitasi konflik bersenjata di negara ketiga. Itulah yang diberikan Uni Eropa kepada kita. Dan inilah kejahatannya.
Dan Anda mungkin memperhatikan di sini bahwa tentu saja tidak ada referensi pada pasal hukum manapun, pada alasan hukum apapun, pada tindakan tercerang apapun di Uni Eropa, menaturan atau undang-undang apapun. Tentu saja, ini tidak merujuk pada undang-undang nasional apapun, karena memang tidak didasarkan pada undang apapun. Ini murni merupakan kekuasaan. This is an exercise, a pure exercise of power. And there's of course no court that Dan tentu saja, tidak ada pengadilan yang mengadili hal ini, karena Dewan Eropa bukanlah pengadilan hukum. Memang bukan. Itu adalah bagian dari cabang eksekutif. Sekarang Anda memiliki cabang eksekutif yang menilai perilaku warga Uni Eropa dan kemudian langsung menjatuhkan hukuman yang sangat-sangat berat. Dan jika Anda bertanya-tanya apa hukumannya, di sini Anda tahu, Uni Eropa bahkan memiliki infografis kecil yang lucu. Proses sanksi UE dijelaskan. Apa itu sanksi? Dan saya rasa sangat tepat bahwa ada siluet seseorang yang sedang memprotes tepat di bawah palu. Sebenarnya, itu adalah gambaran yang sangat jujur tentang apa yang terjadi dalam seluruh proses ini. Siapa yang memutuskan untuk menjatuhkan sanksi UE? Who decides to impose EU sanctions? EU autonomous sanctions. The Council may decide to impose Sanksi otonom Uni Eropa. Dewan dapat memutuskan untuk memberlakukan sanksi atas inisiatifnya sendiri yang diajukan oleh perwakilan tinggi Uni untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan. Jadi itu Kaja Kallas kepada negara-negara anggota, benar? Dan sanksi ini berlaku selama 12 bulan. Salah satu isinya adalah larangan bepergian. Jadi Anda dilarang bepergian ke Uni Eropa. Dan omong-omong, sejauh yang saya pahami, mereka setidaknya punya kebijaksanaan untuk mengatakan bahwa terserah Jerman apakah akan menerapkan larangan bepergian itu untuk dua warganya atau tidak. Jika Jerman melakukannya, itu merupakan pelanggaran langsung terhadap hukum internasional. Karena tidak ada negara yang diizinkan melarang warganya pulang ke rumah. to forbid its citizens from coming home. That is a direct international, would be a direct. Itu akan menjadi pelanggaran langsung terhadap hukum internasional. Apart from the fact Selain fakta bahwa saya pikir hal lainnya juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia kedua warga Jerman tersebut. Tetapi kita akan membahasnya sebentar lagi. asset freeze, Pembekuan aset. Jadi semua aset milik orang-orang ini yang masih berada di dalam Uni Eropa sekarang dibekukan dan tidak dapat digunakan. to receive funds, Dan dana. Mereka tidak lagi diizinkan menerima dana yang bagi kedua jurnalis ini. Sekarang, berarti jika Anda, sebagai warga negara UE yang tinggal di Uni Eropa, maka Anda melakukan pelanggaran terhadap UE. offense, Jadi orang-orang ini tidak bisa mengklaim pendanaan dari warga negara UE. funding Itu sangat berat. Terutama bayangkan saya pendanaan untuk orang-orang ini. severe, especially imagine like the funding of these people. Luckily, both of them are in Russia, so I suppose that they still have. Untungnya, keduanya berada di Rusia. Jadi saya rasa mereka punya cara untuk menghadapi ini. And Dan saya harus katakan, Anda tahu, Alina Lip dan Thomas. sorry, Thomas Rupp. Siapa namanya? Maaf, Thomas Rupper. Mereka membuat video singkat tentang hal ini sebelum daftar sanksi benar-benar disahkan. Dan mereka tampak cukup santai. Jadi saya rasa mereka akan baik-baik saja. Tapi ini, dan Pak Rupper sebenarnya mengatakan hal ini di siaran lain, ini tentu saja menakutkan, karena ini hanyalah sebuah percobaan. Is kami in berhaiswalker, sinekar protes publik, en su Uni Europa, juga dewsen til debakkskap untuk sanksjoen imith fines and riu lak thawaro for. Kader alat. In the toolbox of the EU, you know, the Ursula von der Leyen's we've got tools. This is going to be a new tool, and they're going to use that tool. Ini akan menjadi alat baru, Because this dan mereka akan menggunakan alat itu. Mereka akan menggunakannya tanpa henti, karena alat ini merupakan kecaman langsung terhadap orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak disukai para teknokrat ini, dengan mengabaikan semua pengadilan. Karena Anda tidak bisa, saya tidak tahu. Tidak, saya rasa Anda memang tidak bisa menggunakan pengadilan nasional manapun di Jerman untuk melawan keputusan ini. Ikanan aus polisi Uni Eropa, harus mengajukan di Uni Eropa, atau pengadilan hak asasi manusia Eropa, untuk meniwan ini. Dit saya pada harap tuwagi dan semansmo. Nei kurla de beforik nog. Is she here? Where is she? Di mana dia? Alina? Alina Lip, itu dia.
Alina Lip telah menjadi koresponden perang selama cukup lama, dan sebenarnya ini cukup menarik. Maksud saya, sebagai fungsi atau pekerjaan di sini, daftarnya bahkan mencantumkan fungsinya sebagai koresponden perang. Mereka mengakui bahwa itulah yang dia lakukan, dan juga dia hanya berkewarganegaraan Jerman dan tidak memiliki kewarganegaraan ganda. Mari kita baca tuduhannya. Apa yang dituduhkan padanya? Alina Lip menjalankan blog Neues aus Russland, berita dari Rusia, di mana dia secara sistematis menyebarkan disinformasi tentang perang agresi Rusia terhadap Ukraina dan mendelegitimasi pemerintah Ukraina. Tuduhannya sama. Jadi misinformasi, dan tentu saja para teknokrat Uni Eropa yang memutuskan apa itu misinformasi dan apa itu informasi yang akurat. Jadi sekarang kita punya semacam Kementerian Kebenaran di Uni Eropa, saya kira, yang kemudian menyatakan apa yang benar. Dan yang kedua, bahwa Anda tidak diizinkan untuk mendelegitimasi pemerintah Ukraina. Sekarang itu menjadi pelanggaran berat yang akan membuat Anda mendapat hukuman paling berat dari para teknokrat Uni Eropa, terutama dengan tujuan memanipulasi sentimen publik Jerman terkait dukungan untuk Ukraina. Selain itu, dia menggunakan perannya sebagai koresponden perang bersama angkatan bersenjata Rusia di Ukraina Timur untuk menyebarkan propaganda perang Rusia. Dia secara rutin tampil dalam acara hiburan, pasukan, dan acara propaganda di saluran TV militer Rusia, Zvezda. Jadi, Alina Lip terlibat dalam dan mendukung tindakan pemerintah Federasi Rusia yang melemahkan atau mengancam keamanan dan stabilitas di Uni Eropa dan di negara ketiga, Ukraina, melalui penggunaan manipulasi informasi dan campur tangan yang terkoordinasi, serta melalui fasilitasi konflik bersenjata di negara ketiga. Nah, itu dia. Jika Anda muncul di TV Rusia, jika Anda berpendapat bahwa Rusia benar dan Ukraina salah, dan Ukraina seharusnya menyerah, dan Rusia seharusnya menang, jika itu pendapat Anda, maka Anda tidak boleh lagi mengatakannya. Uni Eropa dan kebebasan berbicara di Uni Eropa sekarang adalah kebebasan untuk mengatakan apa yang ingin didengar oleh Uni Eropa. Itulah kebebasan berbicara yang Anda miliki. Selamat, Uni Eropa. Kamu adalah aib bagi setiap orang yang berpikiran bebas di luar sana. Oh, betapa dalam kejatuhanmu. Menariknya, Alina Lip mengeluarkan pernyataan ketika ini terjadi. Kapan dia mengeluarkan pernyataan ini? Ketika sanksi diberlakukan, dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan Jerman dan Uni Eropa terkait krisis Ukraina itu gila. Sebenarnya, saya sudah menarik diri setidaknya selama 2 tahun, karena saya tidak melihat ada peluang perbaikan. Saya hampir 2 tahun tidak berada di Donbas, tidak tampil di TV Rusia. Kanal saya stagnan. Sebenarnya saya tidak peduli. Saya pikir saya perlu menghadapi apa yang saya lihat di garis depan. Sekarang mereka tiba-tiba memberikan sanksi kepada saya atas apa yang tidak saya lakukan selama 2 tahun. Yang berarti semua orang kembali membicarakan saya, dan kanal saya berkembang. Sebenarnya, itulah yang tidak diinginkan Uni Eropa. Itu benar-benar tidak masuk akal. Biarkan saya sendiri dan satu saran. Mungkin sebaiknya Anda akhirnya diam saja. Kalau tidak, perang yang Anda bicarakan itu benar-benar akan datang kepada Anda. Sudah cukup banyak orang yang meninggal, dan saya merasa kasihan pada setiap orang di kedua sisi garis depan. Ya, itu terdengar bagi saya seperti provokator perang khas. Seorang pendukung perang, bukan? Seseorang yang ingin menyebarkan kematian, keputusasaan, dan kehancuran serta merusak Uni Eropa. Tapi inilah orang yang sekarang secara resmi dikenai sanksi sejak minggu lalu dan dilarang bepergian ke Uni Eropa. Mungkin dia masih bisa pergi ke Jerman, tapi ada larangan bepergian ke Uni, asetnya dibekukan, dan dia tidak bisa menerima dana apapun. Assets frozen and she cannot receive any funds. This is very draconian, and now in order to ini sangatlah kejam. Dan sekarang, untuk menambah daftar tindakan keterlaluan yang sedang dilakukan Uni Eropa, saya ingin menunjukkan ini kepada Anda. Jurnalis ketiga yang dikenai sanksi minggu lalu, Hüseyin Doğru. Anda perlu tahu, Hüseyin Doğru adalah warga negara Turki. Turki bukan bagian dari Uni Eropa. Jadi dia tidak dikenai sanksi di negara asalnya, setidaknya. Tapi karena dia sering memposting dalam bahasa Jerman, saya juga menduga dia punya keluarga, koneksi, dan hubungan dengan Jerman. Sebenarnya, maaf, saya perlu mengoreksi ini.
Dia kebanyakan menyelam bahasa Inggris sebenarnya. Menurut buletin tuduhan, dia menjalankan sebuah perusahaan media yang menerbitkan majalah ini, Red Magazine. Which published this magazine, Red Magazine. That's where is it? It's somewhere Itu. here. I had it. Di mana ya? It's, Ada di sini. it's a Tadi saya magazine- pegang, maaf. a magazine in- Ini adalah majalah, sebuah media daring di berbagai saluran media sosial yang menerbitkan terutama dalam bahasa Inggris, tapi juga dengan perhatian pada Jerman. with a view Dan hal yang mengejutkan tentang dia adalah sebagian besar liputannya hampir tidak ada hubungannya dengan Rusia. Sebagian besar liputannya berkaitan dengan Asia Barat, Timur Tengah, dan Palestina. Mari kita baca tuduhannya. Dan ingat, ini adalah daftar sanksi terhadap orang-orang karena hubungan mereka dengan Rusia. Untuk memberikan sanksi kepada Rusia, kan? Ini adalah daftar sanksi Rusia. Dan sekarang, baca saja tuduhannya. Hüseyin Doğru adalah pendiri dan perwakilan Media IS, sebuah perusahaan media yang berbasis di Istanbul. The founder and representative of Media IS, a media company based in Istanbul. Media IS operates Red, which Media IS mengoperasikan Red, yang terdiri dari sejumlah platform media dan memiliki hubungan keuangan serta organisasi yang erat dengan Rusia, entitas propaganda negara Rusia, dan aktor-aktor terkait, serta berbagi keterkaitan struktural yang mendalam, termasuk keterhubungan dan rotasi personel individu dengan organisasi media negara Rusia. Oke, itu sekali lagi. Itu adalah tuduhannya. Dan ini ada kaitannya dengan Rusia. Tapi mari kita lanjutkan. Red telah menggunakan platform medianya, seringkali menerbitkan di bawah nama Redstream dan Thread.stream, untuk secara sistematis menyebarkan informasi palsu tentang isu-isu politik yang kontroversial, dengan tujuan menciptakan perpecahan etnis, politik, dan agama di antara audiensnya yang mayoritas warga Jerman, termasuk dengan menyebarkan narasi kelompok teroris Islam radikal seperti Hamas. Islamic terrorist groups such as Hamas during a violent occupation of a German. Selama pendudukan penuh kekerasan di sebuah universitas Jerman oleh perusuh anti-Israel, staf Red berkoordinasi dengan para pendudukan untuk menyebarkan gambar-gambar vandalisme mereka, yang termasuk penggunaan simbol Hamas melalui saluran daring mereka, sehingga memberikan mereka platform media eksklusif yang memfasilitasi sifat kekerasan dari protes tersebut. Sudah setengah dari tuduhan ini berkaitan dengan Israel dan Palestina, bukan tentang Rusia sama sekali. Asing kedograng, anda pun baik memana orang pro-threats Israel dan mendukung Palestina dianggap sebagai nasdaq snaithefa. As jumalpan here. Crime in the European Union. You cannot report that. You cannot show it. If you show this kind of material, Anda tidak boleh menayangkannya. Jika Anda menayangkan materi seperti ini, maka Anda sendiri adalah bagian dari masalah, dan kami akan memberikan sanksi kepada Anda. Tapi kebebasan pers, tidak. Semua orang bebas melaporkan persis apa yang ingin kami dengar. Jika Anda melaporkan apa yang ingin kami dengar, kebebasan pers dijamin. Jika Anda melaporkan sesuatu yang tidak ingin kami dengar, meskipun itu benar secara faktual, maka Anda memberikan panggung kepada orang-orang ini, dan kami akan memberikan sanksi kepada Anda. Tuduhannya berbunyi bahwa melalui media AFA, Hüseyin Doğru mendukung tindakan pemerintah Federasi Rusia yang melemahkan ancaman, stabilitas, dan keamanan di Uni dan di satu atau beberapa negara anggotanya, termasuk dengan secara tidak langsung mendukung dan memfasilitasi demonstrasi kekerasan, serta terlibat dalam manipulasi informasi yang terkoordinasi. engaging in coordinated information manipulation. I mean, ladies and gentlemen, this is Maksud saya, hadirin sekalian, ini sudah benar-benar distopia. Mereka sekarang mengambil hak. Uni Eropa sekarang mengambil hak untuk memutuskan apa yang benar dan apa yang salah. Mereka mengambil hak untuk menuduh orang hanya karena melaporkan fakta. Tuduhannya di sini adalah Anda masuk dan menunjukkan apa yang terjadi dalam protes itu. Sekarang itu dilarang. Itu benar-benar tidak bisa diterima, bukan? Ini sangat otoriter. Dan sekali lagi, ini bukan pengadilan. Tidak ada proses hukum, tidak ada tuduhan. Orang-orang ini tidak punya kesempatan untuk membela diri. Mereka tidak dihadapkan ke hakim. Ini adalah keputusan eksekutif. Eksekutif Uni Eropa sekarang mengambil hak untuk menghukum warganya sendiri dan jurnalis dari negara lain. and journalists of other states. This is, to me, this is utterly. Bagi saya, ini benar-benar tidak dapat diterima dan sangat bertentangan dengan semua yang diklaim oleh Uni Eropa. Dan ini adalah hal baru. Ini benar-benar baru.
Sebelumnya, daftar sanksi memang ada, dan individu dikenai sanksi, perusahaan juga dikenai sanksi, tetapi itu ditujukan kepada warga negara asing, terutama sebagian besar warga negara Rusia. Dan sekarang Uni Eropa memperluas alat ini kepada warganya sendiri dan jurnalis asing. Dunia baru yang berani, karena jika ini terus berlanjut, jika mereka tidak dihentikan, maka, ya, Anda tahu, Eropa akan kembali ke kondisi 80 tahun yang lalu. Karena Hitler juga, Anda tahu, dia memulai dengan hanya membuat keputusan eksekutif dan memutuskan bahwa semua yang dia lakukan adalah legal. Ini adalah taktik lama yang sudah sering digunakan. Sekali lagi, saya tunjukkan, orang yang menyetujui semua ini, orang yang menyetujuinya, di mana dia? Orang yang menyetujuinya adalah Kaja Kallas. Teknokrat Uni Eropa yang tidak terpilih, yang duduk di kantor ini karena dipilih oleh teknokrat lain, sekarang menandatangani sanksi paling keras terhadap sesama warga Uni Eropa. Luar biasa, Uni Eropa. Luar biasa. Sampai saat ini, sungguh, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah membuang kalian ke toilet sejarah. Dan saya benar-benar kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan betapa jijiknya saya terhadap hal ini oleh sebuah institusi yang membanggakan diri sebagai mercusuar kebebasan. Terima kasih banyak atas perhatian Anda semua. Thank you very much for your attention, everybody.